Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah sore hari ini. Amin. Kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan ibadah yang disertai dengan rasa syukur, rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal mengenai hidup untuk dunia ini, ya, versus hidup untuk kekekalan. Tentunya kita semua memilih hidup untuk Kristus. Amin. Kita hidup untuk kekekalan. Mari kita membahas tema ini dari Kisah Rasul pasal 26 ayat 19 sampai 29. Ini teks yang sama dengan minggu lalu, tetapi saya akan menguraikan dari sisi yang berbeda. Saya membaca untuk kita sekalian, ya. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Paulus di hadapan Agripa. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berbicara hidup untuk dunia, ya, melawan hidup untuk kekekalan. Jangan kaget kalau saya nanti banyak mengatakan kata gila, karena di sini ada kata gila, saudara. 3 kali ya ditulis, 2 kali disampaikan oleh Festus dan 1 kali oleh Rasul Paulus. Kemudian
Saya nanti akan banyak juga berbicara tentang pikiran yang sehat, ya, tentang kewarasan, tentang hal-hal yang sifatnya logis, ya, secara rasional begitu, ya. Mari kita melihat bersama-sama mengenai hidup untuk dunia atau hidup untuk kekekalan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia itu seringkali melihat kita orang Kristen ini sebagai kehidupan yang tidak logis, ya. Sebagai kehidupan yang mungkin tidak masuk akal. Mereka berpikir, apalah itu kekristenan? Ya, percaya kepada Allah yang satu tetapi tiga pribadi, tiga tetapi satu dan lain sebagainya. Ibadah kok begitu, ya, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, banyak yang nangis. Percaya kepada kebangkitan orang mati. Ya, masa Tuhannya menikah dengan Maria dan mempunyai seorang anak, macam-macam hal, saudara, ya. Banyak mereka yang berpikir bahwa kekristenan itu tidak logis. Bahkan kadang mereka heran melihat kita orang-orang Kristen, mengapa kita begitu rela berkorban banyak hal bagi Tuhan, sementara bagi mereka itu sesuatu yang sangat-sangat tidak logis. Saya memperhatikan bahwa hidup untuk kekekalan itu dianggap gila oleh dunia ini. Ya. Mereka mungkin menganggap gila karena kita lebih mentaati Kristus daripada kita berusaha untuk menikmati dunia ini. Kita seringkali menolak tawaran dunia ini karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu, dunia itu memandang hidup untuk dunia ini sebagai sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang waras. Tetapi pertanyaannya, saudara, sebenarnya mana yang gila, mana yang waras? Ya, apakah kita orang-orang yang hidup untuk kekekalan? Apakah kita orang-orang yang hidup untuk Kristus? Atau orang-orang yang hidup untuk dunia ini? Bapak Ibu, mari kita mengingat perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Mari, malam hari ini saudaraku, kita akan belajar, ya, dari perjumpaan antara Rasul Paulus dan Festus ini, ya. Juga dengan Raja Agripa, Bernike dan orang-orang serombongannya. Sebenarnya mana yang benar? Sebenarnya mana yang waras, mana yang masuk akal, mana yang berdasar pikiran yang sehat, hidup untuk dunia ini atau hidup untuk kekekalan? Ya, tentunya kita sudah tahu jawabannya, tetapi saya mau mengemukakan dari sini supaya pemahaman kita semakin jelas dan kita sungguh-sungguh setia hidup untuk Kristus. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh setia hidup untuk kekekalan di tengah-tengah dunia yang seringkali memandang kita ini seperti orang gila. Di tengah-tengah dunia yang mencintai dunia ini, di tengah-tengah dunia yang semakin pluralis, ya, menjauh dari Tuhan, biarlah kita tetap setia hidup untuk Kristus, setia hidup untuk kekekalan. Mari, saya akan membagi kepada dua bagian yang besar, Bapak Ibu, ya. Melalui ayat-ayat ini saya mau mengemukakan bahwa sebenarnya hidup untuk dunia yang fana ini adalah satu kebodohan. Ya. Sekali lagi, hidup untuk dunia ini adalah satu kebodohan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, kita tahu bahwa dunia itu salah memahami kebenaran. Dunia itu salah memahami apa yang dinamakan dengan kekekalan. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus, tentang apa yang diberitakannya, bahwa itu adalah berita dari para nabi, berita dari Musa bahwa Mesias harus menderita dan dia adalah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, baru diikuti oleh orang-orang percaya yang lainnya. Apa kata Festus? Engkau sudah gila, Paulus. Ilmumu yang tinggi itu, ya, membuat engkau gila, saudara. Kenapa dia mengatakan Paulus gila? Karena Festus tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati.
Bagi dia itu tidak masuk akal. Itu tidak rasional. Itu enggak waras. Itu gila Bapak Ibu. Dan pernyataan Festus ini mencerminkan pandangan dunia yang mendominasi pemikiran Festus. Festus tidak memiliki perspektif rohani sama sekali. Pikirannya duniawi semata-mata. Ya, dia sekali lagi tidak menerima kebangkitan Yesus karena pandangan dunianya menolak hal-hal yang bersifat supranatural. Bapak Ibu, dunia ini ya tidak percaya kepada hal-hal yang supranatural, apalagi hal-hal rohani, hal-hal tentang Allah. Festus gagal percaya bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah pencipta alam semesta ini yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Dia juga berkuasa membangkitkan orang mati. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat bodoh ya. Bagi Festus, hidup itu hanyalah soal logika. Mana yang masuk akal, mana yang tidak. Kalau enggak masuk akal dia tidak mau terima. Ya seperti orang sekarang ini, enggak masuk akal, 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Mana mungkin? Orang-orang yang seperti itu terjebak pada 2 ekstrim. Ya, pada keesaan Allah atau pada ekstrim Allah itu 3. Tidak dengan Allah kita Bapak Ibu ya. Allah kita itu esa tetapi 3 pribadi yang berbeda. Tetapi 1. Kita tidak punya 3 Allah. Kita punya 1 Allah. Amin. Tetapi Allah kita itu 3 pribadi. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda. Ketiganya punya fungsi yang berbeda. Tetapi 1 adanya. Nah bagi Festus ini gila saudara. Kebangkitan orang mati itu gila. Dia hanya memikirkan hal-hal yang bersifat logika. Bagi Festus yang penting itu hal-hal yang kelihatan. Dia tidak percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan. Dia tidak menyaksikan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dia berpikir itu cerita karangan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan bagi Festus yang penting itu bukan masalah rohani. Yang penting itu adalah masalah pemenuhan kebutuhan hidup duniawinya. Itu yang bagi orang dunia katakan logis. Bapak Ibu, Festus itu adalah simbol dari manusia zaman sekarang ini ya, yang terlalu mengandalkan rasionya. Yang mengandalkan manusia, mengabaikan Allah, mengabaikan firman Tuhan. Tidak lagi mau percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Bapak Ibu, saya mau mengatakan pandangan yang seperti ini salah. Pandangan yang seperti ini keliru Bapak Ibu ya. Dunia ini menganggap segala sesuatu yang tidak masuk akal menurut akal budi manusia itu sebagai kebodohan. Termasuk soal kealahan kita, termasuk soal kematian Yesus untuk pengampunan dosa-dosa kita, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kedatangannya kembali, itu sesuatu kebodohan. Tapi tidak demikian dengan kita orang-orang percaya. Alkitab mengatakan apa yang bodoh bagi dunia itu adalah pemberitaan tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Coba kita lihat di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Perhatikan firman Tuhan ini, ya. Sebab pemberitaan tentang salib, ya, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari, begitulah dunia memandang kekristenan. Ya, dunia memandang hal-hal rohani sebagai satu kebodohan. Memandang hal-hal tentang kebangkitan Yesus sebagai satu kebodohan. Pikiran mereka hanya sebatas logika semata-mata. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan kebutuhan duniawi mereka. Mereka salah memahami kebenaran. Mereka salah memahami kekekalan. Hidup
hanya untuk dunia ini tanpa memperhitungkan kekekalan, itu adalah kebodohan yang sejati, Bapak Ibu. Ingat kata Tuhan Yesus, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Amin. Amin. Hal yang berikutnya saudara, kenapa hidup untuk dunia yang fana ini adalah kebodohan? Karena kejayaan, kekayaan duniawi, apapun itu namanya, harta, kekayaan duniawi itu sifatnya hanya sementara. Itu fana Bapak Ibu. Coba perhatikan Festus perhatikan Agripa, perhatikan Bernike. Mereka adalah representasi dari orang-orang yang hidup hanya untuk kekayaan. Mereka hanya orang-orang yang hidup untuk status. Mereka hanya orang-orang yang hidup untuk kesenangan duniawi ini. Mereka tidak peduli perkara-perkara rohani, tidak peduli hal-hal tentang ketuhanan, tidak peduli akan kekekalan. Mereka itu dikelilingi dengan kekayaan, mereka dikelilingi dengan kemegahan dunia ini. Bayangkan saudara, mereka mempunyai banyak pengawal mereka punya banyak bodyguard, mereka punya pakaian yang mahal-mahal, mereka punya kekuasaan, kekuasaan politik, mereka punya kekayaan materi. Bagi mereka sukses itu adalah hal-hal duniawi. Sukses itu kalau mereka bisa mengesankan orang lain. Sukses itu kalau mereka punya status yang sangat tinggi, itu sukses bagi mereka. Tetapi ini satu kebodohan Bapak Ibu sebab semua kejayaan itu, semua harta benda, semua kemegahan duniawi yang mereka miliki, itu sifatnya hanya sementara saja. Itu semua cepat berlalu. Ini kebodohan besar. Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah, Festus itu 2 tahun setelah pertemuan dengan Paulus ini, dia mati saudara. Hanya 2 tahun. 2 tahun. Saudara, kira-kira Festus masuk surga atau masuk neraka Bapak Ibu? Masuk mana? Masuk neraka. Festus. Habis nyombong kayak gitu orang kaya, diliputi kemegahan, menolak kesempatan percaya Yesus, padahal menerima berita dari rasul yang terkemuka, mati binasa 2 tahun setelah berjumpaan dengan Paulus. Ngeri ya, karena Lukas mencatat Festus, mencatat Agripa dan Bernike di kisah para rasul ini, Lukas menuliskan itu, maka nama itu ada. Kalau tidak, saudara, namanya tidak akan dikenang oleh siapapun juga. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang hanya mengejar kejayaan dunia ini. Orang-orang yang mengejar kesukaan dunia ini, tetapi melupakan apa yang benar-benar penting, yaitu hubungan dengan Allah. Mereka melupakan apa yang benar-benar penting, yaitu keselamatan jiwa mereka. Saya percaya kita adalah orang-orang yang tidak hanya mengejar dunia ini. Kita orang-orang yang mengenal kebenaran dan yang peduli kepada kekekalan. Amin. Amin. Kalau enggak malam hari ini saudara tidak ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita melihat bahwa hidup untuk dunia yang fana ini adalah satu kebodohan. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, sebab karat dan ngengat merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Sebab di sana tidak ada ngengat, hartamu tidak ada karat. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, siapa yang gila sekarang? Festus apa Paulus? Yang berikutnya Bapak Ibu, hidup untuk dunia yang fana ini disebabkan karena apa? Ya, ada beberapa hal yang saya lihat dari kisah ini tentang apa yang menyebabkan orang-orang itu hidup untuk dunia yang fana ini. Ada beberapa faktor yang saya lihat, di antaranya adalah pandangan yang salah tentang kesuksesan,
keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, dan keinginan untuk mendapatkan kesenangan dunia ini. Saudara, berbicara tentang pandangan yang salah tentang kesuksesan ya, orang itu salahnya berpikir bahwa sukses itu diukur dengan materi. Kalau kita punya posisi yang tinggi, ya, jabatan yang tinggi, kalau kita punya pengaruh ya, kalau kita punya kehormatan di dunia ini, saudara, saya mau mengatakan itu semua keliru. Ya, orang seperti Festus itu ya, Agripa, dia menganggap sukses di mata dunia itu adalah hal-hal seperti itu. Tetapi meskipun mereka di mata dunia sukses, tetapi mereka gagal di mata Tuhan. Amin. Mereka gagal di mata Tuhan. Hidup sehebat apapun yang sifatnya duniawi, yang tidak memiliki nilai kekal, pada akhirnya tidak berguna sama sekali. Ya, mungkin kita boleh punya apa saja, tapi kalau kita tidak memiliki Yesus, hidup kita tidak akan ada artinya. Amin Bapak Ibu. Yuk kita ingat pujian lama. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Nyanyi yuk. Bila saatnya telah tiba, kau dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Kalau yang ngajak nyanyi Ibu Lina kok semangat semua ya? Kalau saya ngajak kok kurang semangat. Ayo saya enggak puas. 1, 2, 3. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kamu dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Amin. Mana yang gila? Festus apa Paulus? Mana yang gila? Orang yang mengejar dunia, yang hidup untuk dunia, atau orang yang hidup untuk kekekalan? Saudara hati-hati. Nah kemudian, kenapa sih orang ini mencari sukses di dunia? Karena dia menginginkan pengakuan dari manusia lain. Dia ingin mengesankan orang lain, Bapak Ibu ya. Saya melihat bagaimana Festus ya. Festus dia ingin hidupnya berkesan bagi orang lain. Dia ingin bahwa dia dipandang terhormat ya. Dia ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Tetapi ini kesalahan besar saudara, karena apa artinya kita dihargai oleh dunia ini, tetapi Allah tidak mengenal kita. Saudara, hal yang paling kita butuhkan satu waktu adalah tatkala kita berhadapan muka dengan juru selamat kita adalah apakah Yesus mengenal kita atau tidak. Amin. Kadang kita ini ingin mendapat nama loh saudara ya. Kita ingin mendapat nama dari dunia ini kan begitu ya. Wah kalau diakui orang lain, apalagi dikatakan, wih kamu jempol, kamu hebat, wih senang kita. Wow, tambah penampilannya tambah, tambah keren gitu ya. Tetapi semua pengakuan manusia tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Amin. Hanya pengakuan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Kenapa orang mengejar dunia yang fana? Karena mereka hanya menginginkan kesenangan duniawi, ya. Festus, Agrippa, Bernike hidup untuk kemewahan duniawi, hidup untuk kesenangan duniawi. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi di saat yang bersamaan kita mengabdi kepada Allah, tetapi kita juga mengabdi kepada Mammon. Kita hidup tidak untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita. Saudara, kalau orang hanya mengejar kesenangan duniawi, ya seperti itu. Itu sangat berbahaya. Lalu apa artinya bagi kita? Apa aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu? Mari kita belajar untuk menolak godaan dunia ini dan kita terus mengikuti teladan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menolak godaan dunia ini dan mari kita mengikuti teladan Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Sekalipun dia setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Dan selama dia menjadi manusia, dia mengasihi Bapa, dia taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya dikatakan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita meneladani Yesus. Ada banyak contoh di Alkitab saudara tentang betapa bodohnya ya orang-orang yang hidup untuk dunia yang fana ini. Kalau Bapak Ibu saudara ingat ya, saya sudah menyelesaikan Injil Lukas ya di ibadah pagi. Ya, di Lukas pasal 12 itu dikisahkan tentang seorang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang hanya mengumpulkan harta duniawi, tetapi dia tidak menjadi kaya di hadapan Allah. Ketika panennya berhasil, maka dia memperbesar lumbung-lumbungnya. Dia berkata, tenanglah hai jiwaku, padamu ada banyak harta bertimbun-timbun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, nikmati dunia ini, kan begitu ya. Tetapi Allah menyebut orang ini bodoh. Karena malam itu juga jiwanya diambil oleh Tuhan. Artinya apa? Malam itu juga dia mati, saudara. Lalu apa artinya kekayaannya? Untuk siapa itu kekayaannya? Ini menunjukkan bahwa hidup yang hanya difokuskan untuk mengumpulkan harta dunia ini tanpa memperhatikan kekekalan, itu kebodohan. Ya, bersyukur kita bukan orang-orang bodoh. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita adalah orang-orang yang, maaf dalam bahasa ayat ini, orang-orang yang punya akal sehat. Orang-orang yang waras, kita bukan orang gila. Seperti yang dikatakan oleh Festus kepada Paulus. Dan orang yang hanya mengumpulkan harta di bumi ini, hidupnya berakhir dengan kehampaan, saudara.
Kemudian, saudara ingat tentang Demas. Demas itu adalah rekan sekerja Paulus yang pernah disebut dalam Filemon 1 ayat 24. Dia adalah salah seorang kepercayaan Rasul Paulus. Tetapi Demas, saudara, akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Karena apa? Demas mencintai dunia ini. Demas mengasihi dunia ini sehingga dia meninggalkan Paulus. Bapak Ibu, ini peringatan nyata bagi kita bahwa cinta akan dunia ini itu bisa menyebabkan kita meninggalkan Tuhan loh. Cinta akan dunia ini bisa menyebabkan kita meninggalkan pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi sudah saya baca, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Sebab kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam diri kita. Ini satu kebodohan. Demas meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Dia kehilangan keselamatan jiwa. Apa arti yang dia dapat dari mencintai dunia ini? Nol besar. Saudara, kita ingat Ananias dan Safira yang tertipu oleh karena dia begitu mencintai akan uang, akan harta. Ya, pasangan ini menjual sebidang tanah. Ya, lalu dia memberikan sebagian dari hasil penjualannya kepada para rasul. Tetapi dia mengatakan itu semuanya. Lihat, ini orang-orang yang egois, yang mencintai dirinya sendiri, yang mencintai dunia. Dia ingin menerima pengakuan tetapi padahal bohong. Akhirnya apa? Mati seketika. Dimulai dari Ananias dan disusul oleh Safira. Sebab mereka karena cinta dunia, karena cinta uang, mereka membohongi Tuhan. Mereka membohongi Roh Kudus. Mereka membohongi Allah. Banyak orang yang karena cinta uang, mereka hidup dalam dusta, hidup dalam kebohongan. Ya, kalau untuk hal-hal dunia selalu ada uang, tapi untuk hal-hal rohani pas gak ada uang. Ya, kalau lagi untuk keperluan yang sifatnya duniawi diada-adakan, tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan kita menyerah. Contoh juga Yudas Iskariot. Hanya dengan 30 keping perak dia meninggalkan Yesus. Dengan 30 keping perak dia mengkhianati Yesus, saudara. Kenapa? Cinta uang. Banyak orang yang karena cinta uang rela mengkhianati Tuhannya. Karena cinta uang meninggalkan hari-hari ibadah. Ini contoh tragis ya seorang Yudas Iskariot ini. Dia tidak bisa menguasai hatinya dan akhirnya dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Dia kehilangan keselamatannya. Dia kehilangan segala-galanya. Mari Bapak Ibu, semua yang dunia tawarkan, apakah itu kekayaan, kekuasaan, kesenangan, itu sifatnya fana, itu sifatnya sementara. Hidup harus difokuskan kepada Yesus. Hidup harus difokuskan kepada kekekalan, karena itulah yang waras. Amin. Itulah yang logis, itulah yang masuk akal. Jangan seperti Ananias dan Safira, jangan seperti Demas, ya, jangan seperti orang kaya yang bodoh itu. Mari kita belajar untuk hidup bagi Kristus. Sehingga kita juga bisa mengatakan mati itu adalah keuntungan bagi kita. Amin. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, saya mau mengemukakan bahwa hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, hidup untuk kekekalan itulah yang logis, itulah yang waras. Itulah yang menunjukkan bahwa pikiran kita itu sehat. Ketika Paulus dikatakan, gila kamu Paulus, gila kamu Paulus, tidak Festus yang mulia, aku tidak gila. Aku menyampaikan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Kalau kita mengikuti Yesus, pikiran kita sehat. Lu gak ada amennya. Kalau kita ikut Yesus, saudara,
kita melakukan yang benar. Ya. Bapak Ibu, pertobatan itu selalu menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Pertobatan akan menuntun kita kepada kewarasan. Pertobatan menuntun kita kepada pikiran yang sehat. Ya, ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Ya, lihat. Mari kita lihat lagi tentang pertobatan Rasul Paulus, Bapak Ibu ya. Pada waktu Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damsyik, itu adalah momen pertobatan yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami transformasi total, Bapak Ibu ya. Sebelumnya Paulus adalah seorang yang membenci kekristenan. Dia penganiaya jemaat, saudara ya. Dia adalah orang yang memiliki kebanggaan religius. Tetapi setelah perjumpaan dengan Yesus, dia sadar, kan begitu ya. Sadar artinya juga waras gitu ya. Dia waras kan begitu ya. Dia menemukan pikiran sehatnya. Dia sadar akan kekeliruan hidupnya. Dia berbalik 180 derajat. Dalam pertobatannya itu, Paulus yang dulunya mengandalkan ketaatannya kepada hukum Taurat untuk keselamatan, akhirnya dia berbalik kepada Yesus. Dia tahu bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah yang diterima hanya oleh iman saja. Amin. Ini kewarasan Paulus. Kalau Paulus tidak bertobat, saudara, dia tidak akan selamat. Ya, terhadap perjumpaan dengan Yesus itu dan terhadap perintah Yesus, dia mengatakan, aku tidak pernah tidak taat. Ini luar biasa. Bapak Ibu, setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, dia mendengarkan firman Yesus. Dia mengatakan, aku tidak pernah tidak taat. Bagaimana dengan kita? Saat pertobatan kita, saat kita percaya Yesus, saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, apakah kita selalu taat kepada Yesus? Haleluya. Selalu dengar-dengaran, memuliakan Dia, setia kepadanya. Bapak Ibu, pertobatan itu memang meliputi perubahan pikiran ya, tetapi tidak sekedar perubahan pikiran, tetapi perubahan arah hidup ya. Sebelum bertobat kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk dunia ini, tetapi setelah bertobat kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Maaf saya katakan, inilah kewarasan sejati. Ini bukan kegilaan seperti yang dikatakan Festus kepada Paulus. Paulus waras, justru Festus yang gila, saudara. Paulus hidup sesuai dengan panggilan Allah. Paulus hidup sesuai dengan rancangan Allah. Pertobatan telah membawa dia keluar dari kehidupan yang sia-sia menuju kehidupan yang penuh dengan makna di dalam terang kekekalan melalui iman kepada Yesus. Nah, sekali lagi sekarang siapa yang gila? Festus atau Paulus? Orang-orang yang hidup untuk dunia ini atau kita yang memilih hidup untuk Kristus? Kita yang memilih hidup untuk kekekalan. Kemudian perhatikan Bapak Ibu, kenapa hidup untuk Yesus itu adalah hal yang logis, hal yang waras, ya, yang menunjukkan pikiran sehat kita. Karena ketaatan kita kepada Yesus yang radikal itu bukti kalau kita ini memiliki iman yang sejati. Ya, kalau saya gunakan kata Paulus, aku tidak gila Festus yang mulia, tetapi aku memberitakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Paulus menunjukkan bahwa pertobatan sejati itu harus radikal. Bayangkan Bapak Ibu, ia rela meninggalkan statusnya sebagai salah seorang anggota Sanhedrin. Dia seorang Farisi yang terhormat, ya, tetapi dia lebih memilih Yesus, memilih pelayanan yang penuh dengan penderitaan untuk mentaati amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dia berani memberitakan dengan tegas supaya semua orang bertobat, percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa umat manusia itu. Dia tidak takut menderita.
Dia yang dulunya menolak pemberitaan Injil, sekarang dia menjadi pemberita Injil yang sangat ulet. Apa yang kita pelajari dari sini? Ternyata mengikut Yesus itu bukan pilihan ringan, saudara. Ya, kita tidak bisa ikut Yesus tetapi kita tidak benar-benar bertobat. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Dibutuhkan pertobatan yang sejati, saudara ya. Paulus rela meninggalkan semua hal yang menurut agama Yahudi itu luar biasa. Dia mengatakan, apa yang dahulu itu menjadi keuntungan bagiku, kuanggap rugi, kuanggap sampah. Dan dia yang biasanya menganiaya, sekarang dia rela menghadapi penganiayaan. Dia rela dipenjara karena Kristus. Bahkan dia pada akhirnya mati karena Kristus. Saudara, ketaatan seperti ini tidak masuk akal bagi dunia. Tetapi ketaatan seperti ini adalah masuk akal dalam terang kekekalan. Amin. Ya, kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Festus 2 tahun setelah berjumpa dengan Paulus mati. Dia rugi, Bapak Ibu. Dia kehilangan semua kejayaannya, kehilangan semua harta bendanya. Dan dia tidak mengalami keselamatan jiwa. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, kemudian kenapa hidup untuk Yesus itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang logis, sesuatu yang baik. Karena hidup dalam terang kekekalan itulah yang logis ya, begitu ya. Coba perhatikan lagi di ayat yang ke-25. Saya mau membaca lagi di ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 26 ayat 25. Perhatikan firman Tuhan. Ya. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Ya. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ya. Bagi Paulus, kebangkitan Yesus itu adalah dasar dari keselamatannya. Dasar dari pengharapan akan kebangkitan dari orang mati. Dia mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah semua yang kita lakukan. Dia mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dengan demikian kita juga memiliki pengharapan akan kebangkitan orang mati. Bapak Ibu, hidup dalam terang kekekalan itu berarti bahwa kita menganggap hidup ini sebagai persiapan untuk kehidupan yang jauh lebih besar, kehidupan yang jauh lebih mulia, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Amin. Inilah saat-saat persiapan kita, Bapak Ibu. Ya, kok kenapa sih kita ini berdoa, ya membaca Alkitab, kenapa kita beribadah, melayani Tuhan? Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kekal itu. Ya, mulai minggu yang lalu saya menyampaikan renungan tentang parousia, bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Ya, kita menantikan kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Saudara, kalau kita menjadi Kristen hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya untuk hidup sekarang ini saja, kata Alkitab, kita ini orang-orang yang sangat malang. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang
dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, jika tidak ada kekekalan, jika tidak ada kebangkitan, maka ketaatan kita kepada Kristus adalah sia-sia. Tetapi karena Yesus telah bangkit dari kematiannya, maka kita memiliki pengharapan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Kita memiliki pengharapan atas kebangkitan orang mati. Amin Bapak Ibu. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa contoh di Alkitab, ya, orang-orang yang waras, ya. Maaf, saya menggunakan istilah itu sebagai opposite dari gila, ya. Orang-orang yang berpikiran sehat, ya. Ya, di antaranya adalah Abraham, Musa, Petrus, Yohanes, Paulus, Maria, dan masih banyak tokoh lagi, saudara. Kita lihat bagaimana Abraham itu taat kepada Allah ketika dia dipanggil untuk meninggalkan hidupnya yang mapan di Ur Kasdim. Ya, dia punya istri, dia punya keluarga, dia punya kekayaan. Dia dipanggil untuk meninggalkan semuanya itu. Dan dia tidak diberitahu arah tujuannya. Bapak Ibu, saya pikir dalam pandangan dunia ini, Abraham sepertinya gila. Ngapain? Hidupnya sudah mapan, punya rumah permanen, punya istri, punya keluarga besar di situ, hidupnya nyaman. Tetapi dia meninggalkan semuanya itu, pergi ke tempat yang tidak diketahui sebelumnya. Mengapa ada seorang yang mau meninggalkan segala-galanya tanpa kepastian, hanya bergantung pada janji? Halo? Hanya bergantung pada janji bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Gila. Tapi apa yang gila bagi dunia? Itu kewarasan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus. Amin. Pada akhirnya Abraham menjadi bapa bagi semua orang percaya. Dan sampai sekarang, siapa yang tidak kenal Abraham? Bapak Ibu, kalau kita taat kepada Tuhan, itu hal yang paling waras dalam hidup ini. Amin. Kalau kita beribadah kepada Tuhan seperti saat ini, itu yang paling waras, itu yang paling benar. Ya, ngapain nang gereja minggu sore-sore udan, yuk ambil aku, yuk ngopi nih, pisang goreng ini enak, ini hangat ini. Nah, itu yang gila, saudara. Nggak mikirkan kekekalan. Maaf ya, kalau bahasanya begitu, saya hanya ikuti teks Alkitab saja. Saudara ingat Musa. Musa itu adalah seorang yang dibesarkan oleh putri Fir'aun. Dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Dia punya hak istimewa atas kerajaan Mesir, tetapi memilih meninggalkan ibunya, memilih meninggalkan kekayaannya, dan rela menderita bersama-sama dengan umat Allah. Gila ini saudara ya. Gila. Coba lihat di Ibrani 11 ayat 25 sampai 26. Ibrani pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ya, saya baca mulai ayat yang ke-16 saja. Ayat yang 15. Ayat 24 ya. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir,
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Wow, bagi orang dunia ini pasti gila saudara ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya, seperti Festus berkata kepada Paulus, gila lu Paulus. Mungkin banyak orang yang juga berkata kepada Musa, gila kamu Musa. Kurang apa kamu hidup sebagai seorang putri Fir'aun? Kan seperti itu. Saudara, hidup Musa tampak gila di mata dunia. Tetapi di mata Tuhan itu hal yang paling benar, itu hal yang paling baik, itu hal yang paling logis, itu hal yang paling masuk akal. Itulah pikiran sehat. Iman yang sejati kepada Allah. Musa tahu bahwa kesenangan duniawi itu sifatnya sementara, tetapi janji Allah itu sifatnya kekal. Bapak Ibu ingat bagaimana Rasul Petrus, juga Yakobus, ya pertama mereka memberitakan Injil setelah Pentakosta, mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka dicegah untuk tidak memberitakan Injil, tetapi mereka maksa, mereka ngotot tetap terus memberitakan Injil. Dia berkata apa-apa, lebih baik taat kepada manusia atau kepada Allah. Kami tidak bisa diam terhadap berita Injil itu, kami mau memberitakannya. Mungkin orang bilang, gila kamu enggak mikir keselamatanmu ya. Gila kamu ini kok enggak mikir ya, penjara itu susahan begitu. Enggak takut mati ya. Tapi keberanian seperti itu hal yang paling masuk akal di dalam terang kekekalan. Amin. Saudara, ibadah-ibadah seperti ini itu paling logis karena kita melihatnya dalam terang kekekalan. Saudara ingat Rasul Paulus menyerahkan segala-galanya untuk Kristus. Ingat Maria, ya, Maria saudara Lazarus, bagaimana dia meminyaki, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Dia dikritik oleh banyak orang, kenapa minyak semahal itu dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Gila lu, itu gaji 1 tahun, gila. Kan begitu ya. Tetapi di dalam terang kemuliaan, apa yang dilakukan oleh Maria, itu yang benar, itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kata Yesus, biarkanlah dia melakukan itu. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Bayangkan saudara, memberikan minyak yang sangat mahal. Dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Gila apa? Ya mungkin ada yang berpikir, dapat dari mana Videotron ini? Ada seorang ya yang mempersembahkan ini. Saudara, harganya fantastis. Sekitar 330 juta. Gila loh, cuman dikasih beli gitu. Gila itu. Kan bisa dapat Stargazer. Waktu ditabung itu gimana? Gila dia ya, kok mau mempersembahkan itu. Saudara, apa yang gila di mata dunia tidak gila dalam terang kekekalan. Saudara mungkin kalau dengar pengumuman panitia Natal, anggaran kita diperkirakan 200 juta. Gila apa? Anggaran Natal 200 juta, gila loh. Maaf kok banyak ngomong gila-gilaan ini ya. Ini ibu-ibu nih ngapain pakai baju putih yang lain merah. Kayak bendera dikerek, gila nih. Lagi ini malam-malam pakai baju hitam, pakai dasi ungu, gila loh. Saudara bagi dunia, ngapain? Tapi tidak dalam terang kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Mari coba Bapak Ibu.
dari apa yang saya uraikan, dari kisah Paulus berhadapan dengan Festus Agrippa Bernike. Festus yang mengatakan Paulus gila, tapi Paulus katakan aku enggak gila. Pikiranku waras, aku memberitakan kebenaran dengan pikiran yang siap. Coba, saudara, siapa yang sebenarnya gila? Festus apa Paulus? Festus akhirnya dia mati binasa. Paulus sekalipun dia mati karena Injil, dia hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang gila? Orang yang hidup untuk dunia ini atau yang hidup untuk Kristus? Kalau kita mengingat bahwa segala kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya sementara. Kesenangan dunia ini sifatnya sementara dan hanya Yesus yang dapat memberikan harta yang kekal di surga. Maka siapa yang gila? Berarti kalau kita percaya Yesus, itu adalah iman yang sejati. Itu bukti kewarasan. Itulah anugerah Allah yang besar bagi kita. Karena dia telah mengaruniakan iman kepada kita. Mari kita selalu mengutamakan Tuhan. Amin. Amin. Orang mau mengatakan apa kepada kita, mau mengatakan kita gila atau apa, kita tahu ini yang benar. Ini yang baik. Dalam terang kekekalan. Dan mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus, apa artinya kita memiliki seluruh isi di dunia ini kalau jiwa kita binasa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat merusakkannya, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita